apa Mbah? Ini ruang ritual saya, berdoa saya untuk mendekatkan pada Yang Maha Kuasa. Ini sosok nandung-nandung gitu kayak Ya. itu loh Mbah. Ya. Matanya melotot. Kayak buta. Ya, kayak buta Ya, itu Mbah. buta. Ya, betul. Kenapa kok dikasihkan pada saya? Nah itu loh. Oleh Kanjeng Roro Kidul, Dewi Nawangwulan, ya toh. Akhirnya. Berarti ini yang ngasih Ratu Kidul. Pusaka keris, mohon maaf Mbah. Saya Iya. ambil Mbah ya. Iya, monggo. Keris apa? Itu keris Kiai Brojol. Ngapras dikasih oleh Ratu Pantai Selatan 2 pusaka. Yang pertama adalah pusaka Nyi Blorong dan yang kedua adalah pusaka kereta kencana. Sering jalan sendiri gitu. Ya kadang gerak sendiri. Pantesan. GSP Rono Rene Icuk. Hai semuanya, kalau kalian pengen tahu cerita-cerita hantu dan pengen ngelihat hantu beneran nih, nonton channel YouTube-nya Gus Soleh Pati, dijamin serem. Aku aja gak berani. Nonton, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Ini kok bisa negatif? Sekarang kan sudah mulai berubah ini, agak Iya, positif. agak Mbah. positif. Apa pernah dinetralisir Mbah? Ini. Gini, Gus Soleh, untuk menetralisir pusaka kita harus tiap tahun memandikan, tiap bulan suro dijamasi untuk menetralisir karakter dan sifat. Juga pusaka itu gerak sendiri dalam porsi yang berangasan, yang arogan, macam-macam. Wes itu jatuh. Apa-apa enggak apa. Mbah, ini negatifnya masih ada apa balik lagi atau gimana? Iya, kembali lagi pada porsi adae, wadae. Nah, arogan ngomong apa tadi? Langsung jatuh. Lah itu. Enggak apa-apa, enggak kena toh. Tadi karena saya sama Mbah Pras sudah tahu kondisi ini waktu zamannya dulu ini buat sesuatu yang kurang baik. Nah, tadi terbukti ketika sudah dinetralisir sama Mbah Pras dengan ritual khusus. Nah, ketika saya bahas lagi, ini muncul lagi. Maka itu salah satu penyakit yang ketika kita lalui terus kita tidak istiqomah lagi bisa muncul penyakit itu Mbah. Betul? Iya, betul. Maka hari ini bukan sombong, Iya mohon Gus, maaf nih, Mbah. ya Gus, enggak apa-apa Gus. Saya coba untuk bantu sedikit lah. Iya, bantu Tadi sedikit. kena ini bener ini. Aduh. Jadi ada sesuatu yang ini kan ribuan pusaka. Ada yang positif, ada sebagian kecil yang negatif. Karena di sini di rumah Mbah Pras sering diwiridkan, sering dilafatkan, bacakan doa-doa khusus untuk memohon kepada Allah supaya yang dulu negatif masuk ke dalam ruang energi dari pusaka itu bisa pergi. Nah ini saya bantu untuk karena tadi sempat mencelakai saya coba untuk mohon maaf nih Mbah. Iya, enggak apa-apa. Netralisir supaya aman lagi seperti yang kita harapkan semula. Iya Gus. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Mingguli kami maksiat itu. Qala Musa ma'idum bisirah innallaha sayubadilu innallaha la yuslihu amala mufsidin. Walila fi Quraisy abdul suratakun lahu. Bismillah Allahu akbar rajimal syaitan wa rahman ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Masya Allah. Mbah, mohon maaf, bukan rekayasa. Saya ngelihat dari mata batin. Ini sosoknya dombiang-dombiang gitu kayak. Ya. Oh itu loh Mbah. Ya. Matanya melotot. Kayak buta. Ya, kayak buta itu Mbah. Melet. Ya, betul. Bener Mbah. Bener. Sosok buta. Buto. Tapi alhamdulillah ketika kita berdoa tadi Mbah, udah mulai adem. Yes.
Saya kembali matur lagi, suwun. Mbah. Iya, tidak apa-apa. Matur suwun Gus Soleh. Siap. Ikut membantu Ya. Mbak Pras di sini menetralisir unsur sahabat. negatif. Ini bukan satu pasang kan, Mbah? Bukan satu Beda pasang. ya? Beda tempat. Saya penasaran di sini nih, Mbah. Keris pusaka keris. Mohon maaf, Mbah. Saya Iya. ambil, Mbah, nggih. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keris apa ini, Mbah? Itu keris Kiai Brojol. Kiai Brojol. Projol dengan Kiai Brojol beda. Kalau projol di gagang pusaka seperti itu ada gambar orang sembayang. Oleh orang tetua adat tempo dulu dipakai kelengkapan di ritual sedekah bumi, ditancapkan di sandingan cok bakal. Dikatakan pusaka buangan larungan. Oh, Itu akhirnya oleh orang-orang dukun pijet dulu ya dipakai. Wah, ini loh, sumber bak ini. Iya, dipakai untuk membantu aktivitas mengeluarkan bayi, melahirkan bayi, jenenge projol. Kalau brojol ya. itu pusaka, dalam pakemnya pusaka brojol dulu yang memegang raja-raja tempo dulu untuk mencari kawibawan, untuk dipakai menata kawibawan, menata keselamatan, juga menata pada porsi dia disimpatisi oleh banyak rakyat. Gitu. Itu bedanya Ya. Kiai Brojol sama Dengan Kiai Projol. Brojol. Cuma pusaka ini yang unik. Nah, di sini ada tindiknya. Tindiknya apa, Mbah? Ini. Ini yang dikatakan ngampar buto. Ngampar buto. Ngampar buto itu sebenarnya pusaka untuk menghancurkan denawa-denawa buto-buto, untuk menakuti buto-buto biar tidak mendekat pada kita. Makanya tadi saya lihat sosok satria. Iya. Buto itu kan maksudnya satria. Satria, kayak sampean. Satria piningit. Piningit dipingit nyonyai iku. Iya, betul ini. Iya, Masya Allah. iya. Ini dari apa ini? Itu insya Dari Allah apa namanya? pusaka ini kelihatannya tindiknya dari Tindiknya. dari logam kuning. Nah, ini namanya pusaka apa ini, Mbah? Ini namanya pusaka kudirancang. Kok hafal saka? Ya, kudirancang dulu. Ini semua hafal, Mbah, nama-nama. Apal semua satu-satunya. Ini Sebenarnya kan aku sebenarnya cuma ngetes, Mbah. Bisa Iya. nggak ini namanya, itu kegunaannya atau iya kesaktiannya? seneng aku. Ternyata bisa loh. Tes akhirnya netes. Netes. Ini kan Nah. termakan usia. Seharusnya ini bengkok kayak itu di bawahnya jam. Oh, ini. Ya, itu. Harusnya ini nih, kayak gini. Iya, itu yang tidak termakan usia, yang masih utuh. Oh, iya. Iya, ya Kalau toh. kayak gini nggak ketemu jawabannya. Lah, aku dirancang dulu oleh orang-orang dulu difungsikan untuk mengusir hama tikus pada sisi di bagian pertanian tempo dulu. Ini ditanam di pemalang sawah. Dalam satu malam tikus-tikus akan nyisi. Oh, gitu, Mbah. Ya, karena dulu kan belum ada pabrik pestisida. Kalau di Ya. rumah banyak tikusnya, ini dikasih ini hilang semua. Beda tikus rumah sama tikus sawah. Oh, beda. Lek tikus sawah itu makanya Kalau kan tikus negara bisa nggak? tikus negara itu hanya dikasih uang biar diam. Ya, uang yang banyak. Iya. Rakyatnya cek nih golek pupuk kangelan. Iya. Namanya apa tadi, Mbah? Kudirancang. Kudirancang. Difungsikan untuk bertani. Nah, ini dari mana ini? Apa datang Ya. sendiri atau nyabut atau Nyabut, semuanya nyabut. Nyabut semuanya, Iya, 80% kita ngambil nyabut. Gus. Itu juga era Kabudan Singosari, zaman dulunya kerajaan Singosari dikatakan oleh orang pengarang pusaka Kabudan. 1050 pusaka, 80% nyabut. Nyabut. Narik. Lek gigi sakit gak boleh dicabut, Gus. Oh. Cukup dikurai. Ya. Iya, ya. Mbah, kalau nyabut itu perlu ritual apa aja, Mbah?
Kalau nyabut itu juga kita perlu membutuhkan sebuah energi tenaga yang sempurna. Artinya kita harus siapkan mental dan tenaga kita untuk mengadakan sebuah ritual pencabutan pusaka. Ndak ngambil tanyanya jadi pusaka. Terus dari rumah kita ambil datang gelodak gitu. Jangan sampai kita menggunakan sensasi sulapan untuk hal-hal itu. Kasihan orang-orang yang tertipu. Karena harus ritual dulu ya. Harus ritual. Kita tidak semudah itu Ada mengambil. berapa nih untuk syarat-syarat untuk bisa nyabut pusaka ini? Satu, Ritual. kita puasa dulu. Puasa berapa hari, Mbah? 3 hari minimal. 3 hari nih Pak Rekes. Ya, Ini. Mulai minimal hari 3 apa, hari. Mbah? Biasanya ngambil di hari 40-an. Hari 40-an. Selasa Gimana nih Kliwon, hari Selasa 40? Rebu Kemis, Oh, gitu. dimulai itu, atau mungkin Kemis Wage, di jumlah nanti 3 hari itu Ya. jumlahnya 40. Sabtu Kliwon. Lah setelah itu kita puasa mute 3 hari. 3 hari. Berbukanya nasi putih dengan air putih tok. Setelah itu sahurnya nasi putih dan air putih. Selainnya tidak boleh dimakan. Siangnya juga puasa seperti Ramadan. Terus besok sahurnya juga bukanya juga sego putih 1 lepek sama air putih 1 gelas. Berarti kalau mau nyabut ritual di rumah di 3 hari dulu. Dulu puasa dulu, setelah itu kita mendatangi lokasi. Oh, lokasi. Setelah mendatangi lokasi kita deteksi tanah itu ada getaran positif, ada pusaka apa tidak. Nah, caranya gimana itu? Kok bisa tahu ada getaran positif? Kita nabur garam kasar. Oh, Kita pakai doa Islam atau doa Jawa sama saja. Doa itu kan yang minta penting pada yang berdoa, ya. Ya, doa itu latas dan lifardan wa takhirul arsiin dibacakan gitu diwirid, ditabur. Setelah itu garam itu kita pegang. Ada getaran enggak? Kalau ada getaran positif berarti di situ ada sesuatu yang tarik menarik antara magnet pusaka dengan magnet kita. Nah, setelah itu kita langsung ritual dengan ubur rampi sandingan cok bakal. Nah, ubur rampinya apa aja itu? Ubur rampinya satu wadah itu berisikan gedang, pisang, kelapa, beras, terus kendi yang berisi air. Di situ ada badek, kembang bore, bumbu kinang, banyak sekali itu belketaannya. Kalau kita terangkan satu persatu, 1 bulan tuh nggak selesai, ya Gus ya. Iya. Maaf ini semuanya pemirsa, Ya, terus, ini tatanan nggak budaya Jawa ya. Kita bersila di situ berdoa memohon pada Yang Maha Kuasa untuk hajatan kita supaya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nggak tahu tawaduknya dengan tata cara. Ada yang nanya-nanya itu siapa, Mbak? Ayo sini Gus. Ayo sini Gus. Lari ke sini. Ya lari ke sini Gus. Sini ayo kita. Subhanallah. Oh, ini ruang apa, Mbak? Ini ruang ritual saya, berdoa saya untuk mendekatkan pada Yang Maha Kuasa. Iya. Terus ternyata di sini kumpulan makhluk gaib. iya. Mbah, ini ruang apa, Mbah? Ini ruang tempat saya berdoa di saat saya mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Kalau saya terkadang sholatnya ke musola, kita mendekatkan diri di makrifat hati pada zatnya Allah Ta'ala juga di sini. Biar kita lebih tenang, lebih khusyuk dalam sisi menjalankan proses ritual doa. Kita nggak perlu ke sana, cukup kita sanggungkan dari kamar sini. Wah, ini saya yakin ini kumpulan bangsa-bangsa gaib. Meskipun tempatnya cuma 2 Iya. meter kali 2 meter, ini ratusan bahkan ribuan kumpul di sini. Muat. Kalau hal gaib itu nggak bisa diukur dengan pikiran Iya, kita, dengan pikiran kita, dengan akal kita. dengan akal kita. Subhanallah. Ini kalau saya duduk di sini nih Pak KSP, seperti hamparan luas. Iya Gus. Bener, Bang? Bener. Hamparan luas. Mm-mm. Ya. Bisa menerobos dimensi lain. Dari bumi, perut bumi kita bisa masuk, ke atas kita bisa masuk, ke awan, ke angkasa. Itu yang saya rasakan di lokasi ini. Mbah, kenapa di depan sama di sini beda nih? Gini Gus, membedakan dari yang di depan tuh kenapa kok banyak enggak saya masukkan pada warangka pusaka-pusaka. Tujuan saya sebagai
alat untuk penangkal petir. Dalam artian di kekuatan petir gaib. Karena kita duduk sebagai sesepuh, tetua, itu tidak menutup kemungkinan dari dimensi makhluk gaib yang berunsur negatif ikut andil nyerang kita di porsi sana. Tidak menghendaki kita itu mendirikan tatanan kebaikan, mendirikan tatanan iman. Kita mau dirusak pada porsi diikutkan dalam porsi tatanan yang negatif. Biar apa tujuannya? Tujuannya sudah perjanjian sejak dulu bahwa makhluk di tatanan negatif akan menghancurkan tatanan yang positif untuk diajak merusak dan angkara murka di atas dunia. Untuk itu saya ingin sekali ikut menata tatanan di kebaikan, di iman pada Yang Maha Kuasa. Itu tujuan utama saya menata di sini. Sedangkan yang saya letakkan di depan itu saya anggap sebagai penangkal petir gaib di tatanan negatif. Makanya nggak ada yang saya kasih rumah rongko, warongko. Lu apa bisa itu Mbak Pras? Bisa. Karena apa? Batu meteor itu diyakini menyimpan energi magnet yang tinggi. Itu sudah kun fayakun Allah Ta'ala. Batu meteor. Untuk itu para empu dulu dengan kekuatan waskitonya dia membuat karya pusaka bahan yang diandalkan dari batu meteor yang turun dari atas langit ke bumi. Akhirnya dibubui ditambahi dengan beberapa bahan seperti baja, titanium, nikel, pasir emas, pasir perak. Maka dari itu pusaka peninggalan nenek moyang itu unsur bahan yang terkandung dari 6 anasir. Apa itu aja, Mbak? Batu meteor, titanium, baja, nikel, pasir emas, pasir perak. Tergantung si empunya. Si empunya menghendaki karyanya yang banyak dari unsur meteor, monggo. Ada si empunya menghendaki bahan pusakanya itu dari unsur baja dan titanium, monggo. Oke Mbah, singkat saja. Saya penasaran. Mbah tadi ngambil Tasbih. Ini dari mana? Ya. Kita lihat ada mencorong-mencorong sinar-sinar putih-putih keemasan. Ini dari mana? Tasbih ini tasbih bukan kaukah, tapi ini kayu setigi laut. Dulu waktu saya tirakat di Laut Kidul dan di situ terbawa oleh arus laut dan akhirnya saya bentuk seperti tasbih untuk wiritan. Berarti dapatnya waktu di Segoro Kidul berbentuk kayu. Kayu hitam yang tintir di laut. Akhirnya saya pesankan pada orang pembuat tasbih, terbentuklah tasbih. Ya, untuk apa? Nanti sampean tahu sendiri nanti kalau saya menurunkan gaib di 2 dunia dengan memakai peralatan atau sarana ini, tasbih ini. Siap. Nanti sampean tahu. Penasaran ya. Tunggu belum selesai. Ini masih kita bahas bukan semuanya, tapi yang beberapa lah yang menurut saya kok aneh gitu. Mbah, saya tanya nih Mbah. Ini ada kereta kencana, ada kereta kencana ini. Terus ada pusaka apa ini namanya? Kayak Nyi Blorong. Ini dulu saya ambil ya Mbah, boleh Mbah? Boleh monggo, hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, botol polai. Ya, sholawat enteng nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wah, bot ini berapa kilo Mbah? Ya itu zaman kira-kira sendiri. Wah, bot penuh. Ini asli ya? Iya asli. Ini dari mana Mbah? Dulu waktu itu di Ngeliyep Laut Kidul. Saya mendapatkan isyarat di Ngeliyep Laut Kidul. Ngeliyep Segoro Kidul. Iya, terus saya tirakati menemukan sosok ini dalam semak belukar yang sudah diletakkan di situ. Siapa yang meletakkan saya nggak tahu ya. Saya nggak harus saya itu mengeluarkan tenaga untuk ngambil ini.
nggak tahu itu rahasianya, misterinya kenapa kok dikasihkan pada saya. Nah itu loh, oleh Kanjeng Roro Kidul, Kanjeng Roro Dewi Kidul. Nawang Wulan, ya toh. Akhirnya Berarti ini yang ngasih Ratu Kidul. ya itu masih misteri, saya belum bisa menjelaskan gitu loh. Terus waktu itu juga dikasih kereta ini juga. Kereta. Mm-mm. Nah, ntar dulu ini namanya apa ini? Yaitu patung Nyi Blorong Dewi Ular. Dari ular. Iya. Sering ngambil duit. Kalau ngambil duit ya di kota ini ya. Soalnya tak celengi dhewe. Lah ini. Oh, Lah, iki duitku dhewe. coba lihat Nah, dulu. kalau ini alat Ini. bantu Alat bantu tempo dulu. tempo dulu. Saya nggak bicara ini emas loh ya. Oh, Tapi nggak tahu ini kok ditulis gold. gold. Ya. Artinya kan emas. Ini gold. ditulis 24 karat. 24 Terus ini karat. ada gambarnya Soekarno. Pak Soekarno, ya toh, pahlawan proklamator. Terus ini pembuatannya ini. Saya nggak tahu itu bukan emas, itu hanya alat bantu tempo dulu yang sebenarnya yang asli. Kan sekarang banyak Alat bantu maksud buat apa? buat tukar menukar Oh, di sebuah bank. Ya toh. Nah, terus ini ada bukan yang harta karun itu yang katanya emas gitu. saya kalau untuk harta karun nggak bisa bicara karena banyak sekali sebuah mafia ya. Orang-orang yang berlagak seperti mafia seakan-akan ngambil harta karun, seakan-akan punya batangan emas, gitu loh ya. Bergerak sendiri. Iya. Makanya. Kok jalan, Mbah? Iya wis mlaku wis cek nih ya, jalan-jalan sendiri. Pingin delok Gus Soleh sing ganteng dari Jakarta jauh-jauh. Pusakanya itu orang jalan sendiri. Tadi Kalau- begini tahu-tahu sampai sini, Mbah. Kalau ini Nggak, batu ketangkep hitam. kamera enggak tadi tuh? Mbak. Kalau apa? Sering jalan sendiri gitu. Ya kadang gerak sendiri. Pantesan. Ini sering dicium Mbah ini kok belentong ini. Ya, sama yang mencium tambah belentong nanti ya. Ya itulah. Subhanallah. Makanya untuk itu di sini Nah, aset-aset. ini apa lagi nih, Mbah? Jangan dimasukin dulu. Ini batu. Ini batu hitam atau dikatakan untuk sekarang black star bisa. Lek Hajar Aswad artinya juga batu hitam. Hajar Aswad itu biasanya untuk menetralisir racun. Orang digigit ular kita tempeli ini, Oh, gitu. terus upas dari ular itu keluar. Kita memungsikan sarana dari alam semesta yang sudah dikun fayakun oleh Allah Ta'ala, sudah ditata oleh Gusti Allah. Itu karena kita itu Allah itu mahanya segala-galanya, ya toh. Betul. Namanya batu Batu hitam gitu aja. hitam. Hitam bahasa Indonesia kan Dari- Hajar Aswad. dari mana? Dulu dari Semeru ini. Gunung Semeru. Gunung Semeru. Gunung Batu Semeru. hitam dari Gunung Semeru. Mm-mm. Ini jarang orang masuk ke sini ya. Jarang. Hanya saya Tamu-tamu untuk khusus saja. ya tamu-tamu khusus kayak sampean Gus Soleh yang ganteng dari Jakarta. Terus sosok jenderal sini. Ah, ini nih kereta kencana. Mbah, ini kereta kencana dari mana? Iya, juga dari Ngelip sana, dari Laut Kidul. Identik dengan Laut Kidul semuanya. Gitu loh. Maksudnya Mbah narik apa dikasih sama Kanjeng Ratu? Dikasih bebarengan sama ini, bersama dengan ini. Nih, Betul. Pak GSP, Mbah Pras dikasih oleh Ratu Pantai Selatan 2 pusaka. Yang pertama adalah pusaka Nyi Blorong dan yang kedua adalah pusaka kereta kencana. Betul, Mbah? Betul, betul. Tahun berapa ini, Mbah, dikasih? Tahun 2012. Kegunaannya apa ini? Ini aja ini. Ini Kegunaannya apa? untuk menyambungkan kita pada sisi goibnya Laut Kidul. Di sana itu ada sebuah petaka gempa bumi. Saya insya Allah mendapatkan sebuah isyarat duluan Gitu. bahwa sanak saudara saya yang tinggal di sana untuk segera untuk mencari tempat yang aman yang di pesisir Laut Kidul. Itu Gus Soleh. Apa Kanjeng Ratu Pantai Selatan sering ada di sini? Insya Allah, insya Allah. Kok auranya aku ngelihat Ya, nanti kita bisa bicara pada porsi goib yang bisa menyambungkan di Laut Kidul, ya. Nih, Mbak. Sebelumnya nih, Mbak. Aka ini loh, Kak, kesini, Kak. Kamu berdiri, Kak. Iya kayak gitu kak. Nah, Mbak. Ini Semar apa ini, Mbak?
Ini sosok jenglot ini. Oh, Ini jenglot. gerak sendiri loh itu. Oh. Baunya apa ini, Pak? Bau darah. Dia sudah memakan darahnya.